Perkenalkan, nama saya Syul Marito, NPM 20150077, Prodi Vokasional Informatika Lokal 2B. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang database MySQL. Yang pertama, pengertian database MySQL. Kedua, fungsi MySQL. Ketiga, kelebihan dan kekurangan MySQL. Keempat, cara kerja MySQL. Baik, yang pertama adalah MySQL adalah sebuah DBMS menggunakan perintah SQL yang dapat digunakan saat ini dalam pembuatan aplikasi berbasis web state. MySQL dibagi menjadi dua desain. Yang pertama adalah free software, di mana perangkat lunak dapat diakses oleh siapa saja, dan yang kedua adalah software, di mana perangkat lunak memiliki batasan dan penggunaannya. MySQL termasuk dalam DBMS sehingga menggunakan tabel, kolom, baris dalam struktur database-nya. Jadi, dalam proses pengambilan data menggunakan metode relationality database, dan juga menjadi penghubung antara perangkat lunak dan database server. Kedua, fungsi MySQL. Secara garis besar, fungsi MySQL adalah membuat dan mengolah database pada server yang memuat berbagai informasi dengan menggunakan bahasa SQL. Fungsi lain yang dimiliki adalah memudahkan pengguna dalam mengakses data berisi informasi dalam bentuk string atau teks yang dapat diakses secara personal maupun publik dalam web. Ketiga, hampir seluruh penyedia server atau host menyediakan fasilitas untuk MySQL dalam pengembangan aplikasi berbasis website untuk dikelola oleh web developer. Kemudian antarmuka, MySQL adalah behemoth yang berfungsi untuk menghubungkan antara bahasa pemrograman web dengan MySQL untuk proses pengolahan basis data pada web. Ketiga, kelebihan dan kekurangan MySQL. Yang pertama, bersifat open query. Untuk penggunaan dari MySQL dapat diakses oleh siapa saja dan kapan saja, karena memiliki dua lisan, yaitu free software dan shareware. Selain itu juga termasuk dalam sistem manajemen database yang disediakan secara gratis, serta memiliki banyak komunikasi dan dokumentasi untuk membuat Anda dalam mengembangkan aplikasi menggunakan database server. Kedua, mendukung penggunaan multi-user. MySQL juga dapat digunakan secara bersama-sama dalam waktu karena bersifat multi-user, sehingga Anda tidak perlu khawatir mengakses basis data secara bersamaan. Keuntungannya di sini adalah tim developer atau dapat mengerjakan database secara bersamaan atau teamwork. Ketiga, terintegrasi dengan bahasa pemrograman yang lain. Kelebihan lainnya adalah dapat terintegrasi dalam bahasa pemrograman yang lain seperti PHP yang digunakan PHP main sebagai perantara. Anda sudah bisa membuat basis data pada web server dengan lebih efektif. Kemudian Anda dapat menggunakan juga untuk kebutuhan pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan framework seperti Lever dan Concretive. Keempat, sajian tipe data yang bervariatif. Tipe data yang disajikan dalam MySQL adalah sangat variatif, contohnya adalah tipe data voucher, integer, float, double, data, timestamp, dan lain-lain. Dalam hal ini, Anda dapat mengelompokkan berbagai data sesuai dengan kriteria informasi secara lebih akurat dan efektif. Penggunaan database MySQL server juga akan terbentuk dengan adanya banyak jenis tipe data untuk mengembangkan perangkat lunak yang kompleks dan struktur. Kelima, struktur tabel cenderung fleksibel. Jika dibandingkan dengan struktur tabel database yang lain seperti OnChart, Postgres, MySQL tergolong lebih mudah. Mengapa demikian? Karena sebagai contoh dalam proses eksekusi pada alter tabel lebih mudah digunakan dan cepat diproses.
Keenam, sistem keamanan yang telah terjamin. MySQL dapat juga mengatur dan mengakses pengguna user dengan eksklusif tinggi. Selain itu, terdapat beberapa fitur keamanan yang lain seperti level nama pada host dan pembuatan sublet max. Jadi, bukan berarti dengan perangkat lunak bersifat offense query membuat keamanan menjadi buruk. Ketujuh, tidak membutuhkan kapasitas RAM yang besar. MySQL diinstal pada perangkat dengan kapasitas RAM terbatas jika dibandingkan dengan database lain, dapat dijalankan dengan kapasitas memori kecil. Sangat cocok digunakan oleh setiap orang untuk membantu pengembangan aplikasi dalam kapasitas RAM yang rendah. Baiklah, itulah kelebihan MySQL. Sekarang, kekurangan MySQL. Yang pertama, kurang cocok untuk mengembangkan aplikasi berbasis game atau mobile. Untuk Anda sedang mengembangkan aplikasi untuk membuat game mobile, kami sarankan untuk tidak menggunakan MySQL karena manajemen database yang dimiliki kurang cocok untuk pengelolaan aplikasi tersebut. Lebih mudah untuk menggunakan database server dengan metode cloud yang rendah dan real time. Baik, MySQL ini kurang cocok untuk game atau game-game yang lain. Yang kedua adalah Tiger Sport yang kurang mendukung. Tiger Sport yang dimiliki oleh MySQL sendiri dirasakan kurang mendukung karena belum menyediakan support yang lebih baik dari segi teknisnya, sehingga user mengalami kesulitan saat menghubungkan Tiger Sportnya. Ketiga, kurang mendukung untuk pemakaian database dengan kapasitas besar. Kurang cocok untuk direkomendasikan untuk mengelola basis data dalam kapasitas besar. Apabila Anda menginginkan sebuah database server yang dapat menampung data dalam jumlah besar, maka Anda dapat mencoba dengan menggunakan big data atau BigQuery. Karena MySQL ini dikhususkan supaya ramah dengan perangkat yang dimiliki spesifik rendah. Keempat, cara kerja MySQL. Cara kerja MySQL beroperasi dengan bekerja sama dengan beberapa program utilitas yang juga mendukung administrasi database MySQL tersebut, sebab setiap perintah akan dikirim ke MySQL server melalui MySQL client pada komputer. Pada awalnya, penggunaan MySQL hanya dikembangkan untuk menangani database besar dengan cepat. Meskipun demikian, penggunaan MySQL hanya diinstal menggunakan satu mesin saja, karena MySQL dapat mengirimkan database ke beberapa lokasi, sehingga pengguna dapat mengakses melalui interview atau client MySQL yang berbeda. Selanjutnya, interview tersebut akan mengirimkan pernyataan SQL ke server yang kemudian akan menampilkan hasilnya. Mulai dari pengertian fungsi sehingga cara kerja MySQL data server sudah kami rangkum secara jelas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 bagian bahasa MySQL serta contoh perintah yang digunakan, yaitu data definition language, data manipulation language, dan data control language. Data definition language atau yang disebut dengan DDL. DDL adalah satu perangkat bentuk SQL dan struktur query language. Sementara SQL ini merupakan bahasa pemrograman yang akan merelasikan beberapa database maupun beberapa tabel dengan database. Contoh perintah yang digunakan adalah 1. Create. Baik, B. Database Manipulation Language atau yang disebut dengan DML. DML adalah satu paket dengan DBMs yang memperbolehkan pemakaian untuk mengakses atau memanipulasi data sehingga yang telah diprogramasikan sebelumnya dalam model data yang tepat.
Perintah DML yang digunakan untuk proses pengolahan isi data di dalam tabel seperti memasukkan, merubah, dan menghapus isi data, dan tidak terkait dengan perubahan struktur definisi tipe data dari objek database. Contoh perintah yang digunakan adalah sleep, insert, update, dan delete. Ketiga, database data control language atau yang disingkat dengan DCL. DCL adalah suatu server kelompok perintah SQL yang digunakan untuk melakukan kontrol terhadap framework atau hak akses khusus untuk berinteraksi dengan database. Hak akses khusus yang diperlukan sebagai persyaratan berikut seperti user database untuk melakukan berbagai akses di database, seperti membuat objek, menghapus objek, mengubah objek, menampilkan hasil query, dan seterusnya. Contoh perintah yang digunakan adalah green, static, dan revoke. Perintah revoke digunakan untuk menarik kembali, mencabut, membatalkan hak akses khusus yang sebelumnya telah diberikan melalui perintah green. Baiklah, 3. Tipe data pada MySQL. Tipe data yang pertama, tipe data angka NURMIC. Tipe data angka NURMIC merupakan tipe data yang dapat kita gunakan pada satu variabel konstanta yang dapat menyimpan nilai berupa angka pada tabel angka terbagi menjadi beberapa jenis seperti pada kolom tabel di bawah ini. Baiklah, inilah tipe data angka pada NURMIC. Lanjut, tipe data teks atau string. Tipe data teks atau string merupakan tipe data yang bisa kita gunakan untuk menampung banyak karakter dengan jumlah maksimum data dapat ditampung yaitu sebanyak 255 karakter. Di bawah ini adalah beberapa jenis tipe data string yang terdapat pada MySQL. Yang pertama, inilah tipe datanya. Bisa Anda lihat. Kita lanjut. Tipe data date. Tipe data date digunakan untuk menyimpan data tunggal dengan format tahun, bulan, tanggal. Beberapa jenis tipe data yang tepat digunakan. Lain tipe data dari date. Bisa Anda lihat. Kita lanjut. Tipe data BLOM. Tipe data BLOM. Tipe data BLOM merupakan tipe data yang dapat digunakan untuk menampung gambar, musik, video, dan lain-lainnya. Seperti yang ada di layar. Bisa Anda lihat. Kita lanjut. 4. Menjelaskan perintah yang digunakan untuk membuat database dan tabel pada MySQL. Create tabel adalah perintah yang digunakan untuk membuat sebuah tabel database MySQL. Pertama, nama tabel adalah penanaman untuk tabel dalam database. Yang kedua, nama file dengan penamanan untuk file dan kolom di tabel. Yang ketiga, tipe adalah pemberian sebuah tipe data untuk file atau kolom. Keempat, panjang adalah pemberian ukuran jumlah atau batasan dating yang masuk pada sebuah file atau kolom. Keempat, free key yang digunakan untuk mendefinisikan kunci pada file atau kolom. Nama file key adalah file atau kolom yang dimasukkan untuk dijadikan sebuah kunci pada tabel. Kelima, contoh penerapan perintah insert, select, delete, update pada MySQL. Insert digunakan untuk menambah baris data baru pada sebuah tabel. Kedua, select digunakan untuk menampilkan baris data yang digunakan pada sebuah tabel.